Di selatan Ukraina, terdapat sebuah medan perang yang jarang menjadi sorotan utama media internasional, namun justru memegang peran penting dalam dinamika konflik. Front Zaporizhia bukanlah tempat terjadinya manuver cepat atau kemenangan instan. Di sini, perang berlangsung perlahan, keras, dan penuh perhitungan. Wilayah ini menjadi contoh bagaimana konflik modern tidak selalu ditentukan oleh kecepatan, melainkan oleh ketahanan dan konsistensi. Front Zaporizhia menunjukkan bagaimana Rusia mengubah pendekatan militernya. Tidak lagi mengejar terobosan besar dalam waktu singkat, Moskow kini bermain dalam permainan jangka panjang. Permainan yang mengandalkan tekanan konstan, daya tahan logistik, dan kemampuan industri militer. Strategi ini menuntut kesabaran, namun justru menjadi kekuatan utama Rusia dalam perang berkepanjangan. Salah satu titik yang kini sering disebut adalah Stepnogorsk. Kota kecil ini mungkin tidak dikenal luas, namun posisinya penting sebagai bagian dari jaringan pertahanan Ukraina di selatan. Di sekitar wilayah inilah Rusia terus menekan, bukan dengan kecepatan, tetapi dengan konsistensi. Setiap kemajuan kecil di sini berdampak langsung pada stabilitas pertahanan Ukraina di sektor selatan. Rusia memulai operasi dengan cara yang nyaris klasik. Artileri berat digunakan untuk melemahkan pertahanan lawan. Tembakan tidak selalu ditujukan untuk merebut wilayah secara langsung, tetapi untuk menghancurkan ritme tempur Ukraina. Dalam perang modern, mematahkan ritme seringkali lebih efektif daripada sekedar merebut satu garis parit. Setelah tekanan artileri, drone mengambil alih peran utama. Langit Zaporizhia dipenuhi pesawat tanpa awak Rusia yang beroperasi siang dan malam. Mereka mengamati setiap pergerakan, menandai posisi, dan mengarahkan tembakan lanjutan. Dalam kondisi seperti ini, setiap kesalahan kecil dapat berakibat fatal bagi pasukan Ukraina. Drone Rusia mungkin tidak selalu paling canggih, tetapi jumlah dan kontinuitas penggunaannya memberikan keunggulan nyata. Drone kamikaze dan FPV digunakan secara masif, murah, cepat diproduksi, dan efektif untuk perang atrisi. Rusia tampaknya memahami bahwa dalam konflik panjang, efisiensi seringkali mengalahkan teknologi mahal. Ukraina tentu tidak tinggal diam. Pasukan Ukraina melawan dengan artileri barat, drone FPV, dan pertahanan udara terbatas. Namun tekanan yang mereka hadapi di Zaporizhia bersifat terus-menerus. Tidak ada jeda panjang untuk mengatur ulang pasukan. Tidak ada ruang aman yang benar-benar aman di dekat garis depan. Inilah kekuatan utama Rusia di front ini. Kemampuan mempertahankan tekanan tanpa henti. Setiap hari, Ukraina dipaksa bertahan, memperbaiki posisi, dan mengganti personil yang kelelahan. Sementara itu, Rusia terus menguji titik lemah, sedikit demi sedikit, tanpa tergesa-gesa. Perang di Zaporizhia juga menunjukkan keunggulan Rusia dalam skala. Amunisi terus mengalir, unit-unit diganti tanpa menghentikan operasi. Industri pertahanan Rusia, meski berada di bawah sanksi, tetap mampu menopang kebutuhan perang. Produksi disesuaikan, jalur pasokan dialihkan, dan ekonomi diarahkan untuk mendukung konflik jangka panjang. Disinilah perbedaan strategi terlihat jelas. Ukraina bergantung pada dukungan Barat yang kuat, namun terbatas oleh keputusan politik dan dinamika internal sekutu. Rusia sebaliknya mengandalkan kontrol penuh atas arah strateginya sendiri. Keputusan dibuat dengan asumsi bahwa perang ini tidak akan berakhir cepat. Tekanan Rusia tidak hanya terjadi di Stepnogorsk.
Di berbagai sektor Zaporizhia dan Donetsk, desa-desa kecil jatuh satu persatu. Mungkin tidak signifikan bagi publik internasional, namun sangat berarti di peta militer. Setiap desa adalah posisi tembak, jalur logistik, dan titik observasi. Rusia tampaknya tidak tertarik pada simbolisme semata. Mereka tidak mengejar kota besar demi headline. Fokusnya adalah mematahkan struktur pertahanan Ukraina secara bertahap. Strategi ini lambat, tetapi sulit dihentikan jika lawan kekurangan cadangan dan waktu. Secara keseluruhan, Rusia kini menguasai sekitar 1/5 wilayah Ukraina. Angka ini mungkin tidak berubah drastis, tetapi stabilitas kontrol itulah yang menjadi kekuatan utama Moskow. Wilayah yang direbut dipertahankan, diperkuat, dan diintegrasikan ke dalam sistem pertahanan berlapis. Reaksi dunia datang dalam bentuk bantuan baru bagi Ukraina. Uni Eropa mengucurkan dana besar, Amerika Serikat dan NATO mengirimkan senjata tambahan. Namun di balik dukungan itu, muncul kelelahan politik dan pertanyaan jangka panjang tentang keberlanjutan bantuan. Sementara itu, Rusia tetap melangkah dengan ritme sendiri. Tidak cepat, tidak lambat, tetapi konsisten. Militer Rusia belajar dari kesalahan sebelumnya, taktik disesuaikan, struktur komando diperbaiki, pengalaman tempur terus bertambah. Zaporizhia menjadi contoh nyata dari perang kesabaran ini. Tidak ada kemenangan besar yang diumumkan, tidak ada parade, hanya tekanan yang terus bekerja, hari demi hari. Stepnogorsk mungkin belum sepenuhnya jatuh, tetapi arah konflik di wilayah ini menunjukkan satu hal. Rusia bermain untuk jangka panjang. Dan dalam perang modern, daya tahan seringkali lebih menentukan. Video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan analisis semata. Kami tidak berpihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Seluruh informasi yang kami sajikan berasal dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang mengenai situasi global agar masyarakat dapat melihat berbagai isu dengan lebih bijak. Kami percaya bahwa perdamaian, dialog, dan diplomasi merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan setiap konflik.